Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang bisnis global. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Karena kita lihat bahwa era globalisasi ini sudah membuat bahwa bisnis itu tidak hanya di satu negara, tapi dia bisa lintas negara, bisa antar negara. Ya, karena perkembangan teknologi informasi bisa menyebabkan bahwa bisnis itu bisa berhubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Sehingga konsep bisnis global ini perlu disampaikan mengingat tren dari bisnis global itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Memahami konteks bisnis global, maka pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu globalisasi yang tadi sudah saya sebut di awal. Globalisasi itu merupakan pergerakan produk, jasa, orang, modal, informasi, dan lain-lain ke segala penjuru dunia. Jadi, sudah tidak ada batasan untuk menggerakkan produk atau jasa ataupun orang ke berbagai negara di dunia ini. Biasanya diatur dalam kesepakatan antar negara. Ya, kalau misalkan dua negara biasanya disebut dengan bilateral. B itu kan dua ya. Banyak negara multilateral, artinya lebih dari dua negara. Kemudian WTO, World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, dan juga adanya standar-standar internasional. Kemudian punya implikasi sebagai hambatan masuk, ya misalkan kalau Anda masuk ke negara lain, mungkin ada tarif, ada pajak masuk, ada hambatan teknologi ataupun lingkungan ya. Jadi bagaimana suatu bisnis atau suatu perusahaan itu menghadapi lingkungan di negara yang baru. Bagaimanakah adaptasi atau penyesuaian itu mampu menghambat perusahaan tersebut. Jadi bisa menjadi hambatan masuk ke suatu negara. Itu tadi penjelasan tentang globalisasi. Bagaimana dengan dimensi bisnis global? Ada 3 dimensi terkait dengan bisnis global. Yang pertama adalah struktural, mana di dimensi struktural ini berbicara tentang jumlah negara, tempat perusahaan beroperasi, dan beraneka ragam warga negara, pemilik, dan manajer puncaknya. Jadi, kalau kita sudah masuk ke dalam bisnis global, ya yang ada di yang ada di perusahaan tersebut itu memiliki latar belakang yang berbeda. Warga negara yang berbeda pula mungkin. Terus kemudian dari struktur manajer puncaknya mungkin juga terdiri dari berbagai negara yang mungkin juga mengakibatkan karakter masing-masing manajer itu kan berbeda ya. Karena kadang asal kita berasal dari mana, itu juga bisa menunjukkan kita tuh karakteristiknya seperti apa. Itu yang pertama, struktural. Yang kedua yakni dimensi kinerja. Terkait dengan bagaimanakah aspek pendapatan dari bisnis global itu. Bagaimana dari segi sales atau penjualan. Maupun kalau dilihat dari sisi aset ya.
bagaimanakah kinerja dari bisnis global yang ada. Kalau kita tinjau dari pendapatan ya, bagaimana pendapatan atau penjualan dari bisnis tersebut, prospeknya bagus nggak ke depan. Terus bagaimana kalau kita tinjau dari segi aset. Kemudian terus perilaku ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Perilaku dari konsumen misalkan, perilaku dari karyawan-karyawan yang ada di bisnis tersebut misalkan, kalau misalkan berasal dari latar belakang negara yang berbeda, itu juga akan mengakibatkan bisnis global ini menjadi satu hal yang menantang dalam hal bagaimana karakteristik-karakteristik yang berbeda ini bisa membuat bisnis global itu ke depan tetap lebih baik. Arah bisnis global. Jika kita berbicara bisnis abad 21, arahnya seperti apa sih, Pak? Jelas kita sudah mengacu pada global dan kompleks. Kompleks itu udah rumit ya, dalam arti begini. Global itu artinya tadi kan sudah tidak ada batasan antara kita mau menjual barang atau jasa kita ke berbagai negara di dunia. Kompleks dalam hal bagaimanakah kita mengirim barang ke luar negeri misalkan ya, itu kan bukan sesuatu yang rumit, ada perizinan-perizinan tertentu yang harus kita lewati, tidak asal langsung ngirim barang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perubahan akseleratif ya, perubahan begitu cepat. Itu juga perlu dipahami terutama bagi bisnis-bisnis yang sekarang ini ya berkembang ya. Perubahan terjadi begitu cepat. Aliran modal tanpa batas. Ya kan, investor dari negara lain bisa juga nanam atau investasi uang di Indonesia. Ya, kita pun juga bisa invest ke negara lain. Itu kan aliran modal tanpa batas. Artinya tanpa batasan, tanpa boundary. Tidak ada batasan kita mau mengalirkan modal kemana. Bisa juga mengarah ke jasa ya, dalam artian produk jasa bisa jadi dia lebih diminati dibandingkan barang. Karena apa ya, kita hanya memberikan layanan atau jasa ke negara lain misalkan. Hiperkompetisi ini artinya persaingan yang sangat-sangat ketat ya, hiper. Jadi perlu disadari bahwa arah bisnis global ke depan itu pun harus kuat dengan kompetisi, harus kuat dengan persaingan. Siapa yang kuat dia akan bertahan. Jadi how to win the competition is the key. Bagaimana memenangkan kompetisi atau persaingan itu adalah kuncinya. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan kuat, kita lemah, kita bisa habis, kita bisa terancam. Kemudian penggerak perubahan bisa dari ledakan informasi, teknologi, mau nggak mau ya, teknologi punya peran penting, dan juga persaingan global. Jadi ingatlah bahwa seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bisnis harus peka dengan lingkungan bisnisnya. Jangan hanya melihat sisi internal bisnis tersebut, tapi lihatlah juga apa yang terjadi di luar. Bagaimanakah kompetitor kita, bagaimanakah kondisi perekonomian, bagaimana perkembangan teknologi, dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong bisnis global. Yang pertama adalah market driver. Ini adalah aspek perilaku konsumen, saluran distribusi, dan sifat pemasaran bisnis yang bersangkutan. Market ya, kita bicara pasarnya. Meliputi apa saja?
Bisa dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu bahasa mudahnya adalah pendapatan penduduk di suatu negara itu berapa sih? Artinya kalau pendapatannya tinggi berarti perekonomian di situ tinggi. Pendapatan tinggi berarti tingkat minat untuk membeli barang atau jasa itu pun tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan per kapita suatu negara rendah, artinya gimana mau konsumsi gitu ya. Gimana mau konsumsi? Mungkin untuk akan difokuskan dia kepada bahan-bahan kebutuhan hidup sehari-hari saja. Itu juga akan berpengaruh dari sisi pasar, akan mempengaruhi aspek perilaku konsumen, yaitu pendapatan per kapita. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Ini juga penting diperhatikan pada saat kita berbicara market driver. Ya, misalkan yang dulunya suka tempe, sekarang nggak suka tempe, misalkan. Ya, misalkan yang dulu uh, sukanya makan nasi, sekarang nggak makan nasi, itu kan perubahan gaya hidup. Ya, itu juga mempengaruhi bisnis global. Kemudian yang ketiga adalah arus wisatawan mancanegara yang makin meningkat. Jadi kalau arus wisatawan mancanegara semakin meningkat, itu juga akan mendorong bisnis global. Misalkan saja di Bali gitu ya, Bali itu kan arus wisatawan mancanegaranya deras sekali. Sampai kalau kita mungkin keluar negeri, ditanya Indonesia itu mana? I don't know about Indonesia, I know Bali. Padahal Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Itulah saking kekuatan Bali begitu kuat ya dari segi pariwisata. 4. Mulainya perilaku organisasi seperti pelanggan global. Ya kan, sekarang Anda saja bisa beli barang dari Cina. Ya kan, itu udah mau nggak mau sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa bisnis global itu sudah ada sejak lama. 5. Pertumbuhan saluran distribusi yang semakin mengglobal. Nah, ini dampak yang juga bisa berakibat atau mendorong adanya bisnis global. 6. Berkembangnya merek global. Jadi kalau sebuah merek itu sudah mengglobal, akan terjadinya bisnis global pun akan sangat mudah sekali. Ya, misalkan kayak seperti merek-merek handphone, merek-merek laptop yang sudah mengglobal, itu sangat bisa memacu sekali adanya bisnis global. Tadi dari sisi market driver, sekarang faktor yang kedua yang bisa memicu atau mendorong bisnis global adalah cost driver. Ini akan berbicara tentang aspek ekonomi dunia bisnis dan perubahan yang terjadi. Meliputi apa saja? Misalkan yang pertama adalah tekanan untuk mencapai skala ekonomi. Ya, adanya pressure untuk mencapai skala ekonomi tertentu. Adanya inovasi teknologi yang semakin cepat itu juga bisa mendorong cost driver itu namanya ya. Kemajuan transportasi, munculnya NIC ya, newly industry countries, negara-negara dengan industri yang baru itu bisa juga mendorong dari sisi cost. Dan yang kelima, peningkatan biaya pengembangan terhadap umur produk di pasar. Makanya kan ada kenal research and development ya, R&D, itu juga bisa menimbulkan biaya dalam perusahaan. Karena kan perusahaan harus riset terus ya. Apakah misalkan produknya masih disukai, atau jangan-jangan konsumen sudah bosan dengan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Itu faktor yang kelima dari cost driver. Bagaimana dengan faktor yang ketiga yang dapat memacu bisnis global, yaitu adalah government driver. Pastinya akan terkait dengan kebijakan pemerintah, government. Meliputi apa saja? Yang pertama, pengurangan hambatan tarif. Kedua, pengurangan hambatan non-tarif. Ya, itu juga akan mempengaruhi bisnis global.
3. Pembentukan blok-blok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa, AFTA ya. 4. Berkurangnya peran pemerintah, produsen, dan pelanggan. Ini dari sudut pandang bagaimana pemerintah itu bisa mempengaruhi atau memicu adanya bisnis global. Faktor yang keempat yang dapat mendorong bisnis global adalah competitive driver. Ini berarti adalah pengaruh dari tindakan pesaing yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi. Misalnya, tingkat perdagangan dunia yang semakin meningkat. Jadi kalau perdagangan di dunia semakin meningkat, maka kompetisi pun juga akan ikut di dalamnya. Tadi dikatakan hiperkompetisi. Siapa yang kuat, dia akan bertahan. Yang kedua, perusahaan asing semakin meningkat. Jika perusahaan asing makin meningkat di suatu negara, waspadalah bagi perusahaan-perusahaan lokal ya. Jika perusahaan lokal tidak bisa bersaing dengan perusahaan asing, bisa habis mereka. 3. Meningkatnya aliansi strategis global. Banyaknya aliansi strategis global itu juga bisa memicu adanya persaingan. Itu dari sisi competitive driver. Jadi ada 4 ya faktor yang mendorong adanya bisnis global, yaitu market driver dari segi pasar, cost driver ini berhubungan dengan aspek ekonomi dunia bisnis, government driver terkait dengan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah competitive driver terkait dengan tindakan pesaing atau kompetitor. Apa saja sih alasan perusahaan itu masuk perusahaan internasional? Yang pertama adalah menarik permintaan asing. Ya, jadi menarik permintaan asing. Salah alasan yang pertama kenapa perusahaan itu masuk dalam pasar internasional. Yang kedua, jadi ada peluang ya, dia bisa masuk ke pasar internasional. Pengembangan teknologi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa perkembangan teknologi itu bisa memicu adanya bisnis global. Bisa memicu perusahaan itu kok kepingin keluar atau ingin memasuki pasar internasional. Yang ketiga, sumber dayanya murah. Jangan-jangan sumber dayanya di negara dia itu lebih mahal daripada dia pada saat membuka pasar di internasional. Keempat, diversifikasi internasional untuk memenuhi permintaan dari berbagai negara terhadap produk yang dihasilkan. Jadi kalau permintaan asingnya meningkat akan produk suatu barang dari satu perusahaan, maka perusahaan itu bisa melakukan atau memasuki pasar internasional. Jadi diversifikasi ya, tidak hanya menjual di satu negara, tapi dia menjualnya di berbagai negara. Dengan catatan bahwa banyak negara yang meminati produk tersebut. Misalkan saja Nestle gitu ya, kan banyak sekali Nestle itu di berbagai negara di dunia. Ya kan, pusatnya di Swiss, di Indonesia ada, di India ada, dan negara-negara yang lain. Kemudian perluasan pasar jelas, dengan memasuki pasar internasional, maka pangsa pasar dari suatu perusahaan itu akan menjadi lebih lebar, akan menjadi lebih luas, akan menjadi lebih besar. Itu alasan yang kelima, alasan terakhir kenapa sih satu perusahaan itu kok memilih untuk memasuki pasar internasional. Apa dampak bisnis global? Ya, yang pertama adalah perusahaan asing dapat masuk dengan mudah ke sebuah negara. Ya, kalau perusahaan asing sudah masuk, maka dia itu juga punya peran untuk mengontrol perekonomian suatu negara. Apalagi kalau porsi dari atau bagian dari perusahaan asing itu besar untuk mengontrol perekonomian, itu cukup berbahaya ya. Kedua, perusahaan lokal yang tidak kompetitif, ya, yang tidak bisa bersaing, bisa jadi dia akan bangkrut. Kenapa? Kalau dia tidak bisa bersaing, karena apa terjadinya? Ketatnya persaingan.
adanya tight competition. Jadi kalau sudah kita bicara bisnis global, yang lokal ini juga harus mampu bersaing dengan yang asing. 3, konsumen mempunyai banyak pilihan produk yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyal pada produk dan perusahaan tertentu. Ya, jadi kalau misalkan konsumen sudah loyal pada produk tertentu atau perusahaan tertentu, dia juga enggan untuk berpindah ke lain hati. Misal ya, kalau kita berbicara air minum, mungkin yang terlintas dalam otak kita Aqua. Nah, kalau tipe bisnis atau produknya seperti ini, itu susah untuk konsumen pindah ke lain hati. Kenapa? Mungkin di otak dia sudah itu aja produknya. Padahal air minum itu mungkin ada Fit, ya, ada air minum yang dari Nestle, dan merek minuman yang lain. Kemudian, dampak berikutnya adalah timbulnya nasionalisme terhadap produk lokal dan anti globalisasi. Itu mungkin juga bisa ya kalau misalkan penduduk di suatu negara itu bahwa dia itu cinta pada produk lokalnya. Jadi anti globalisasi dalam arti dia akan lebih suka, dia akan lebih bangga kalau dia itu menggunakan produk-produk dalam negeri. Bagaimana kemudian solusi perusahaan berdaya saing global? Yang pertama adalah harus paham budaya lokal di negara yang bersangkutan. Dan tentu juga memahami perilaku masyarakat dalam membeli. Itu yang pertama solusinya kalau perusahaan itu berdaya saing global. Yang kedua jelas karena ini sudah lintas negara, pahami sistem pajak, keuangan, kepabeanan negara yang bersangkutan. Karena ini sudah beda negara ya. Anda harus memperhitungkan plus minusnya. 3, paham sistem distribusi logistik dan kondisi infrastruktur negara yang bersangkutan. Ya, harus dipahami. Nanti sistem transportasinya pakai apa? Lewat laut kah, lewat udara kah, atau lewat darat ya. Itu kan bisa dipertimbangkan. Kalau darat mungkin tidak mungkin ya kalau misalkan sudah lintas negara ya. Yang memungkinkan mungkin lewat udara ataupun lewat laut. Kemudian yang keempat, punya eksekutif berkompetisi global. Jadi kalau punya eksekutif itu adalah manajer-manajer yang tingkat puncak. Kalau dia punya kompetisi global, biasanya dia akan punya banyak rekan yang mengerti tentang dunia bisnis global. Sehingga semakin dia banyak rekan, maka daya saing global perusahaan itu akan tinggi. Ya logikanya kan seperti ini ya. Kalau orang banyak kawan atau banyak teman, bukan banyak teman saja ya, tapi punya banyak teman yang berkualitas, maka enak sekali dia bisa mengembangkan bisnisnya. Itu yang dimaksud dengan punya eksekutif berkompetisi global. Jadi perusahaan harus punya orang-orang yang berkompeten dalam bisnis global. Bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Ada yang namanya keunggulan absolut atau absolute advantage. Itu merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang lebih murah dari negara lain. Ya, jadi kalau kita ingin menciptakan keunggulan absolut, kita harus berani memproduksi barang lebih murah dari negara lain. Tapi harus juga dipertimbangkan ya, kita menjual barang lebih murah itu sudah untungkah kita? Jadi jangan punya strategi keunggulan absolut terus kemudian jual murah rugi. Ya, jadi difikirkan kembali apakah mungkin bahan bakunya yang murah atau mungkin biaya SDM-nya yang murah atau apapun itu yang membuat dia bisa berani menjual lebih murah dibandingkan negara lain. Pasar masa depan. Kalau kita berbicara tentang pasar masa depan, yang pertama di masa depan itu akan fokus melayani masyarakat. Ya, how to serve the society. Kemudian yang kedua, fokus pada peningkatan nilai tambah dengan sedikit akibat. Ya, jadi
value added-nya, nilai tambahnya itu semakin ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam, itu fokus dengan melindungi sumber daya yang ada. Ya, karena kita harus tahu, kalau Anda pernah belajar ilmu ekonomi, sumber daya alam itu sifatnya terbatas sehingga harus dilindungi. Jangan hanya dieksplorasi atau dieksploitasi terus ya tanpa dilindungi. 4. Hubungan dengan fokus menjalankan bisnis dalam dunia yang semakin terhubung ya. Jadi tidak ada batasan kalau kita mau melakukan bisnis antara satu negara dengan negara yang lain. Kelima, peran dan tanggung jawab dengan fokus memperoleh izin operasi, jelas ya. Kalau kita sudah mendirikan perusahaan di negara lain, itu terkait dengan perizinan harus dipahami sebelum kita mempunyai bisnis atau mempunyai perusahaan di negara lain. Di negara-negara tempat kita akan berbisnis secara internasional. Inilah 5 gambaran tentang pasar di masa yang akan datang. Baiklah, demikian tadi yang saya dapat sampaikan terkait dengan topik kita pada pertemuan ini tentang bisnis global. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.